ini banyak sekali cutting-cutting yang sudah terbukti gitu ya, memilih radio dan televisi sebagai tempat TI dan kemudian bekerja di situ. Jadi kalau nanti kalian juga ikut memilih radio dan televisi, sementara materi atau ilmunya kalian nggak punya sama sekali, kan khawatir ya, khawatir itu nanti jadi kayak orang blow on gitu ya, masuk ke dunia yang kita buta gitu ya. Nah makanya saya paksakan untuk memberikan materi itu walaupun cuma dasar-dasarnya aja. Paling enggak kalian nggak buta-buta banget gitu ya. Yang jadi karena itu kalian tetap harus masuk terus karena materinya padat ya, dan juga akan akan merugi kalau kalian nggak masuk, materinya jadi tidak terjelaskan gitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga, saya berharap kalian buka kamera semua saat saya memberikan penjelasan ya. Karena kalau tidak membuka kamera, saya tidak tahu kalian itu hadir atau tidak ya, atau cuma sekedar pasang nama gitu ya. Dan kalau begitu nantinya sebenarnya yang rugi kalian gitu ya, yang rugi kalian karena apa? Karena berarti kan kalian nggak menguasai materi, sementara nanti ujian itu benar-benar teori, dan kalau kalian nggak menyimak, nggak mendengar penjelasan, ya yang udah sih nilainya paling bagus D gitu ya. Jadi ini saya sampaikan di awal supaya kalian tidak merasa rugi karena kelalaian kalian ya, tidak menyimak, cuma pasang nama doang gitu. Dan yang paling pokok sebenarnya adalah etika ya. Etika ketika kita berzoom itu, kalau tidak kalau tidak buka kamera, itu sebenarnya bagi saya sama aja nggak hadir gitu, karena saya nggak tahu benar-benar ada atau tidak gitu. Jadi saya akan punya absen sendiri ya untuk yang tidak buka kamera dari awal, kecuali izin ya, misalnya izin karena apa kuotanya terbatas gitu, atau sinyal ya, atau HP-nya panas ya, diperbolehkan. Tapi kembali lagi itu berpulang pada kalian ya, kalian mau menyimak terus atau enggak. Kalau enggak izin ya saya akan anggap kalian enggak masuk gitu. Itu yang ketiga ya. Jadi tolong ketiga hal itu diperhatikan supaya materi kita bisa berjalan lancar dan kalian menyimak. Yang paling penting adalah bahwa materi ini saya sudah siapkan sampai akhir kuliah ya, 18 pertemuan dikurangi 2 kali ujian, jadi 16 materi sudah saya siapkan. Kemudian kalau jadi lupa ya. Dengan 16 materi itu ya, nanti saya akan quote and quote ya, memaksa kalian untuk di akhir semester itu betul-betul sudah mampu menjadi penulis ya. Kenapa penulis? Karena pikir ini ya itu dekat dengan sastra, sehingga kalau kalian nanti pun tidak menjadi seorang jurnalis ya, maka kalian tetap bisa menjadi penulis, entah itu novelis, entah itu cerpenis gitu ya. Nah, jadi apapun profesi yang kalian ambil nanti, kalau kalian memang minat menulis, maka kalian akan saya paksa untuk bisa menulis dan betul-betul pede, percaya diri ya untuk mengirimkan ke media. Ya. Bagaimana cara saya memaksa kalian untuk pede ya? Nanti di UAS
ya saya akan minta kalian untuk membuat tulisan dalam bentuk fikir, kemudian mengirimkan ke media dengan kriteria tertentu, ya. Kalau berhasil dimuat, baru akan mendapat nilai UAS. Artinya kalau kalian tidak dimuat, kalian tidak punya nilai ujiannya. Nah kalau nggak punya nilai, ya bisa dibayangkan berapa nilai akhirnya, gitu ya. Jadi dengan demikian saya akan memaksa kalian untuk bisa dan dimuat, bisa menulis dan bisa dimuat. Kriteria tertentu itu artinya gini, meskipun dimuat tapi misalnya contoh kriteria tertentunya adalah dimuat tapi dalam rubrik citizen journalism atau suara warga atau suara Anda atau apapun namanya gitu ya, karena rubrik citizen journalism itu gampang dikenali gitu ya. Nah, kalau dimuat di situ maka tidak akan senilai gitu meskipun dimuat. Kenapa? Karena di rubrik itu tidak ada yang namanya seleksi, tidak ada yang namanya editing. Karena rubrik itu adalah service ya dari media, layanan dari media untuk menampung pembaca yang mau menulis gitu. Sehingga tidak ada apa namanya seleksi dan tidak ada editing. Jadi tulisan kalian apa adanya itu plek tampil di situ. Nah kalau begitu saya tidak nilai karena artinya itu sama aja dengan kalian mengirim misalnya ke medsos sendiri, ke blog sendiri gitu ya, nggak ada seleksi dan nggak ada editing. Karena yang saya nilai adalah bahwa tulisan itu berhasil lolos seleksi, bahwa tulisan itu ternyata setelah diedit itu jadi bagus dan kelihatan bagusnya gimana, aslinya gimana gitu, ada perbedaannya gitu. Jadi kalau masuk ke rubrik yang tadi itu juga atau apapun namanya saya tidak akan nilai gitu. Sampai sini paham? Paham Pak. Paham Pak. Oke ya. Ini udah hadir semua belum? Masih belum ya? 6 kali 3 18 tambah 5 baru 23 ya. Satu lagi berarti ketua kelasnya mana? Kayaknya kok cewek semua ya, nggak ada cowoknya ya? Oh cowoknya baru cuma Cowoknya di sini ada 2 Pak. oh cuma 2, waduh makhluk Iya. langka dong. Iya langka Hati-hati. Pak. Hati-hati ntar jadi rebutan. Ketua kelasnya siapa? Syahrani Pak. Syahrani. Iya. Yang mana Syahrani? Syahrani Masito. Mana coba ngomong deh. Oh, kamu jangan pakai itu ngomong aja. Emang kenapa suaranya nggak bisa keluar gitu? Mana Syahrani? Coba lambaikan tanganmu mana sih? Kamu kenapa Syahrani nggak on cam? Bermasalahnya kenapa? Ya, dibiasakan kalau emang komputernya bermasalah atau apapun gitu, izinnya duluan, jangan perlu ditanya gitu ya. Wakilnya siapa? Saya Pak. Siapa? Antar. Anjar ya? Antar Pak. Oh Antar, karena background kamu terang, tulisan kamu putih, jadi nggak kebaca. Oke, sekretarisnya siapa? Siapa sekretarisnya? Melan Pak. Oh Melan kok pas dirinya nggak mau nyaut ya? Iya. Ini apa namanya ada informasi soalnya. Oh, Terus tadi gitu. ada anak duta juga Pak, pinjem selempang. Tadi turun dulu ke bawah. Makanya masih ngos-ngosan. Saya kan kosannya di lantai 3. Oh alah, kenapa nggak pakai prosopan aja Mel? Iya Pak, harusnya pakai lift ya. Ya kalau liftnya nggak ada pakai prosotan gitu. Iya. Oke, bendaharanya siapa? Siapa Mel bendaharanya? Belum ada bendahara Pak, baru ada ketua kelas, wakil sama sekretaris. Oh, kok nggak ada bendahara? Nanti jadi nggak ada niat ngumpulin uang gitu. Nggak tahu ya. Kalau saya juga
karena ngajarnya di semester 4 dan 5, jadi saya nggak tahu apakah masih ada studek atau enggak gitu. Tapi biasanya ya kalau memang ada studi eksklusi ya, itu biasanya dulu kating-kating kalian itu ngumpulin uang dari mulai semester 1 ya, supaya nanti ketika sampai saat studeknya itu nggak berat lagi, uangnya udah terkumpul gitu ya. Oke, baik, kita mulai dulu dengan kenalan, karena saya cuma baru kenal Mel, itu pun sebagai duta ya, duta PNJ. Tapi bagaimana Mel juga saya belum tahu banyak ya Mel. Jadi kita kenalan dulu. Betul, Pak. Saya Azmi ya, ngajar di TGP ini sejak 98, berarti sudah berapa tahun? Bahkan kamu belum lahir kali ya, kalau 98 ya? Udah lahir Belum, belum? Pak. Belum ya? Iya. Saya ngajar sejak 98, terus sebelum ngajar saya pernah jadi wartawan 10 tahun ya, di majalah Amanah dulu. Saya bekerja itu lanjut dari waktu magang di kalian gitu ya. Jadi ketika PI selesai, saya ditawari sama redakturnya, sama pemretnya untuk melanjutkan kerja di situ sebagai karyawan gitu. Saya terima gitu ya. Jadi artinya begitu juga nanti saya harapkan ke kalian.